Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kelas perdana bioinformatik terkait dengan penggunaannya di ilmu kedokteran. Mana share screen saya? Oh, bentar, ini harus dimasukkan dulu ke sini. Oke. Share. Oh, nggak kelihatan. Nah, ulang lagi. Share. Ah, ini dia. Oke. Baik. Jadi ini ada satu topik ya, mata kuliah ini sifatnya wajib karena nggak mungkin kita belajar biomedik tanpa mengetahui bioinformatik gitu ya. Nah, mungkin sedikit ini aja survei sederhana aja. Mungkin raise hand aja, kita akan lihat berapa banyak yang raise hand. Pernah dengar istilah NCBI? Ada yang udah pernah mendengar itu? Jurnal ya, Pak? Ya ini sudah atau belum aja di raise hand. NCBI jurnal betul. Hanya satu dari 16? Oke. Oke, BLAST, BLAST, BLAST. Pernah dengar istilah ini? Belum, Pak. Belum. Taunya dalam istilah biologi. Oh, oh ya, ini krisis BLAST ya, BLAST krisis ya itu ya, kalau leukemia ya biasanya ya. Oke. OMIM, Belum. belum. Ini mewakili semuanya nih dok ya. Nggak tahu yang lain. Kalau Tapi saya kalau belum, Pak. ya kalau yang lain sudah protes ya, oh saya udah gitu kan. Oke. Di slip belum juga. Oke, baik. Kalau gitu nanti ada ilmu baru. BSNP bukan bank kan, Pak? Mirip ya kayak mirip nama bank gitu. HSBC. Ya oke. Baik. Nah jadi secara umum kalau kita bicara penelitian, ya pertama pasti kita awali dengan observasi alam ya. Seperti apa. Jadi kalau ulil albab itu kan juga apa namanya mengamati alam dan mereka merefleksi ya mungkin Allah ciptakan semua ini dengan sia-sia ya pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari ya li ayatin ulil albab. Jadi ayat buat para ulil albab. Nah, dari alam itu tentu kita bisa berusaha membuat prediksi. Nah, sebetulnya bioinformatik itu membantu kita. Jadi saya tidak akan berikan definisinya secara awal seperti apa, tapi mudah-mudahan kita bisa nanti akan ketemu sendiri definisinya. Jadi bioinformatik itu nanti juga konsepnya sama. Dari semua observasi penyakit yang kita ketahui, karena kita sekarang pahami mengenai gen, nah kira-kira dari variasi-variasi gen itu bisa nggak kita memprediksi trajektori dari pasien ini kira-kira seperti apa? Trajektori dari orang sehat saat ini sehat, tapi dia membawa variasi gen tertentu, apakah dia akan kena penyakit tertentu juga? Risikonya seperti apa? Ya, jadi seperti itu. Jadi yang namanya ilmuwan penelitian ujungnya adalah membuat model. Ya, bisa keliru, bisa tentu apa namanya bisa jadi nggak tepat, tapi ada juga mungkin ada manfaatnya juga, gitu ya. Nah, ini tentu tergantung dari seberapa banyak data yang dikumpulkan. Tentu semakin banyak atau namanya big data yang kita apa namanya kita kenal, tentu semakin akurat juga model yang akan kita buat, gitu ya. Terutama nanti misalnya terkait dengan policy, apakah orang-orang yang membawa mutasi gen tertentu itu perlu mendapatkan perlakuan khusus misalnya, karena mereka termasuk golongan yang berisiko tinggi untuk terkena suatu penyakit, sehingga bisa diatur, bisa dimudahkan bagaimana dalam proses pencegahannya. Jadi itu salah satu kegunaan mengapa kita perlu belajar bioinformatik. Oke, jadi kalau misalnya di sini ada mutasi gen gitu kan. Nah, pertanyaannya tentu mutasi gen itu bawaan atau lingkungan misalnya. Kalau ternyata dari bawaan, seberapa besar sih risikonya dia untuk menimbulkan kanker. Lalu penting makanya kita bandingkan dari gen-gen itu kita bandingkan, lalu kita interpretasi. Nah, biasanya sekarang masalahnya itu kalau secara teknis untuk menganotasi gen apa itu nggak susah. Ya, tantangan bioinformatik sekarang itu adalah interpretasi. Kalau dulu anotasi pun susah, gitu. Ya, jadi misalnya mengetahui ini gen apa sih, gitu kan? Lokasinya di kromosom mana sih? Di ekson mana? Apakah mempengaruhi protein apa tidak? Itu susah banget. Tapi sekarang itu lebih gampang. Tantangannya kalau dulu satu gen, sekarang kita harus bisa mencermati ribuan gen.
Dan nanti dari gen itu kita harus bisa membuat model, ya model prediksinya seperti apa kalau kita bicara di dunia nyata, gitu ya. Itu nanti tantangannya seperti itu. Ya, apalagi families, keluarga yang punya mutasi seperti itu. Jangan sampai misalnya, nah ini implikasi sosial etikanya, jangan sampai ini justru menjadi sumber diskriminasi. Ya, jadi misalnya nih ternyata bocor datanya, diketahui oleh calon kantor, dia lagi melamar pekerjaan gitu kan, masuk ke perusahaan tertentu, tapi somehow perusahaannya dapat informasi, oh si calon pegawai ini membawa mutasi gen, dan ini bisa meningkatkan kanker tertentu 80% misalnya gitu risikonya. Nah ini kantor mungkin akan merasa kayaknya jangan deh gitu kan, daripada nanti kalau dia sakit saya kan harus ikut nanggung biayanya. Nah itu kan nggak boleh, harusnya seperti itu. Jadi ada implikasi yang lain sebetulnya dari apa namanya informasi genetik ini. Ini kira-kira seperti ini data yang muncul ya kalau kita bicara dari sisi apa namanya bahasa genetik. Bahasa genetik itu emang cuma 4 huruf. Bahasa Indonesia ada berapa? 20 ya. Bahasa Arab sekitar 20-an ya. Dan itu kan disusun dalam konteks tertentu sehingga kita bisa mendapatkan arti ya dari pesan ini. Nah, cuma kalau seperti ini apa nih maknanya gitu kan? Hanya dari 4 huruf ini A, T, G, C ya seperti ini, dan ini universal. Semua makhluk hidup yang karbon berdasarkan karbon itu seperti ini. Ya, di planet ini semua sama. Bahkan kita bisa mensekuen juga manusia purba. Dan kita juga bisa tahu seperti apa dulu tanda kutip nenek moyang kita ya, dari sisi ketahanan mereka terhadap penyakit, virus yang menginfeksi mereka dulu, gitu. Itu bahkan kita sudah bisa mendapatkan data-data seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kalau tadi dalam bentuk salinan teksnya, ini organisasinya. Jadi kita tahu materi genetik kita kan diorganisir dalam bentuk kromosom. Nah, kromosom ini juga ada alamatnya. Jadi misalnya kalau kita bicara kromosom X gitu ya, itu ada bagian yang P, ada yang bagian yang Q. P itu artinya petit. Jadi kalau kromosom kita lihat ada bagian yang pendek, yang petit ya dari bahasa Prancis, sama Q yang panjang. Ini mengorganisir dari, makanya kita juga perlu tahu kan, gen yang kita pelajari ini lokasi di mana. Kalau kita bicara gen baru, jadi kita punya project, kita berusaha menemukan gen baru, lalu kita harus tahu juga lokasi gen itu ada di mana, gitu kan? Karena kalau kita tahu misalnya di kromosom X, berarti mungkin gen ini bisa berperan dalam misalnya X-linked disease. Karena kita tahu ada beberapa penyakit yang diturunkan berdasarkan jenis kelaminnya. Ya, laki-laki mungkin bisa lebih berisiko. Kenapa? Karena kalau laki-laki dia cuma punya satu kromosom X gitu. Jadi kalau misalnya dia mewarisi itu, ya kan, dari ibunya, ya dia akan terkena dampaknya. Sebenarnya kalau perempuan karena dia punya dua X, dia tidak bisa, jadi dia akan lebih terlindungi, tapi dia karier. Kenapa? Karena dia masih punya genetik yang masih sehat di kromosom X1 lagi. Oke. Oke. Jadi secara prinsip memang dalam dunia kedokteran itu ada 3 hal yang secara utama ya. Kita tentu ingin mau mencegah, kita tentu ingin mengobati, dan kita juga ingin mungkin memantau pasca pengobatan. Ya, biasanya paradigma kedokteran sayangnya masih terlalu banyak fokus di pengobatan. Karena BPJS itu kan mayoritas mungkin akan pengecualian mulai tahun ini ya. Tapi sebelum-sebelumnya banyak fokus ke arah pengobatan, belum banyak di pencegahan. Tapi nanti ke depannya dengan adanya teknologi genome sequencing, makanya sekarang sudah ada proyek dari Pak Menkes yang bantu, BGSI ya, Biomedical Genome Initiative, itu salah satunya memetakan juga profil-profil variasi genetik dengan beberapa penyakit yang utama di Indonesia, seperti penyakit diabetes, kanker, penyakit saraf, stroke, gitu ya. Itu kan dipetakan di beberapa rumah sakit vertikal di Indonesia. Nah, tujuannya untuk itu. Kira-kira bisa membantu kita nggak? Jadi lebih proaktif untuk mencari ya risiko-risiko tersebut. Atau kalau misalnya udah kejadian, kira-kira obatnya apa? Makanya kita bisa berikan terapi sesuai dengan variasi genetiknya. Jadi kita juga bisa atur dosisnya juga. Karena buat sebagian orang, dia sangat sensitif. Sehingga kalau dengan dosis standar, dia mungkin bisa kena efek samping yang berat. Jadi tidak perlu dikasih dosis yang sama. Bisa diatur dosisnya. Itu juga contoh
farmakogenomik atau farmakogenetik yang sudah mulai diterapkan di beberapa jenis penyakit, gitu ya. Nah, atau misalnya memantau efektivitas terapi. Ya, karena kalau kita bicara kanker, misalnya kanker itu kan berevolusi. Ya. Jadi awalnya dia sensitif dengan terapi target A, tapi karena kanker terus berevolusi, sehingga muncul variasi gen yang lain. Nah, kalau seandainya kita bisa pantau itu, ya kan, kita bisa mulai switch obat sebelum dia menjadi meta ke tempat yang organ yang lain, misalnya gitu. Jadi itu salah satu juga penggunaan dari variasi genetik ini. Ini adalah kira-kira daftar pertanyaan, ya, kenapa kita perlu belajar mengenai studi genetik kanker, ya. Walaupun nanti untuk genetik kanker ini ada mata kuliah yang lebih fokus, ya, kan ada genetik kedokteran, itu nanti untuk teman-teman S2 S3 kita akan gabung. Nanti kita lebih detail lagi mengenai bagaimana hubungan antara struktur genetik dan fungsi atau dampak. Jadi kalau strukturnya berubah, ada mutasi misalnya, dampak terhadap penyakitnya apa. Oke, itu terkait dengan ini. Nah, jadi ini tadinya manfaatnya kembali lagi untuk tadi, apakah bisa untuk diagnostik, untuk mengenali penyakit, gitu ya, untuk terapi, dan juga terutama yang paling umum adalah untuk pencegahan, gitu ya. Oke, bagaimana kita menjawab pertanyaan? Jadi kalau misalnya nih yang paling mudah sekarang Google, tapi ada yang baru sekarang yang kita bisa coba. Apa itu? Pakai apa namanya? OpenAI. Udah pernah nyoba belum? Pakai ChatGPT. Belum, Pak. Belum ya? Itu aplikasi juga, Pak. Itu semacam aplikasi AI, ya. Jadi itu nanti coba kita lihat ya. Baik, saya akan stop share. Sebentar. Jadi di samping Google biasanya, nah nanti kita menggunakan bioinformatik, dan itu ada beberapa database yang bisa kita gunakan nantinya, ya. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Jadi misalnya nih, kalau kita mau mengetahui gennya Angelina Jolie, ya, gennya Angelina Jolie mengenai kenapa dia sampai dioperasi ya kedua payudaranya gitu kan, dan juga tuba ovariumnya juga gitu. Nah, itu gennya adalah BRCA1. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan database ini? Jadi bioinformatik itu sebetulnya fungsi yang paling sederhana itu adalah mereka mengkurasi informasi sehingga kita tidak harus menggerambiang kemana-mana. Kalau Google itu dia akan semua macam laman website dia akan tampilkan ke kita. Jadi tidak terstruktur dengan mudah gitu. Tapi kalau OMIM itu lebih mudah. Jadi misalnya kita ingin tahu gen ini terhadap penyakit tertentu gitu ya, kita bisa lihat. Nanti saya akan share seperti ini misalnya ya. Sebentar. AI. Oke, jadi ini misalnya saya buka yang ini. Oke. Mana Zoom saya? Zoom, share screen saya mana? Oke. Oke. Jadi ini ada website yang namanya OMIM, ya. OMIM ini, jadi kalau misalnya saya balik lagi gitu ya, caranya gampang, Google aja OMIM, ya, OMIM. Nah ini, kita bisa masukkan gen yang of interest, ya. Misalnya kita baca dari berita online gitu kan, Angelina Jolie itu dia melakukan itu karena gen namanya BRCA1. Oke. Nah, lalu kita klik di sini. Nanti akan muncul tuh BRCA1, biasanya yang paling utama, yang paling dominan ya informasinya. Nanti akan disampaikan di sini. Dia lokasinya di mana? Kromosom 17. Oke, di lengan yang panjang ya, di Q2131. Oke. Lalu ada deskripsinya. Bagaimana dulu di cloning, diisolasi gitu ya. Ada ceritanya di sini. Jadi kita nggak harus satu-satu baca semua paper gitu ya. Jadi ini bagus biasanya kalau kita mau menulis tinjauan pustaka. Jadi kita ditargetkan oleh pembimbing kita misalnya ya, kita di-assign kamu nanti yang menginvestigasi BRCA1 misalnya gitu. Nah, saran saya gunakan OMIM. Karena di situ sudah dipandu juga ya kira-kira mappingnya di mana, bagaimana animal modelnya juga dibantu. Jadi
sekarang kalau kita bicara biomedik, seperti kita pelajari yang kemarin, bagaimana kita bisa menegakkan sebab akibat atau kausalitas, kita butuh animal model. Karena kalau di manusia, kita mungkin baru bisa asosiasi. Tapi kalau untuk mengatakan apakah mutasi ini menyebabkan penyakit, ya mau nggak mau kita menggunakan model animal, ya seperti mencit, gitu ya. Nah itu juga disebutkan di sini, kita bisa pelajari di sini. Jadi sudah dibuatkan kayak summary-nya, ya sudah dikurasi informasinya. Oke. Itu kalau kita bicara misalnya mengenai gambaran umum dari suatu gen. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih, gen ini fungsinya, strukturnya seperti apa, anatominya. Nah, yang paling bagus kita ke NCBI. Ya, jadi kalau kita misalnya NCBI, gitu ya, ketik di Google NCBI. Nah, di sini nanti ada pilihan nih, database-nya apa. Kita pilih gen atau gene. Ya. Gene. Kita selalu mengatakan, kalau ditanya orang, kamu belajar apaan sih? Saya bilang saya ahli goib. Iya, karena kan saya belajar jin. Bukan jin. Karena gen itu kan nggak kelihatan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya saya pelajari bukan genie yang jin yang ada yang tanda kutip mengganggu was-was manusia, tapi lebih ke arah gen. Nah, gennya apa yang mau kita pelajari? Kita tulis saja BRCA1. Oke. Nah, di BRCA1 nanti akan muncul tuh semua informasi terkait dengan gen ini, tapi lebih ke arah strukturnya langsung, ya. Jadi ini nanti kita misalnya pengen tahu, oke, lokasi ekson, intronnya seperti apa gitu ya. Jadi bahkan akan muncul grafik display-nya juga. Jadi misalnya kita klik ya BRCA1, karena biasanya yang pertama itu yang dominan, yang paling relevan. Di bawahnya biasanya ini kalau ini mouse. Ini kalau diperhatikan ini agak beda ya. Kalau all capitalized seperti ini itu biasanya manusia. Kalau mulai kecil, yang depannya aja yang capitalized itu berarti biasanya hewan. Dalam hal ini adalah mencit. Ya. Jadi ini konvensi yang disepakati. Kalau kita mau fokus untuk yang manusia misalnya, nah ini nanti penting ketika kita mau misalnya melakukan studi genetik BRCA1 pada keluarga misalnya. Kan kita harus tahu nih lokasi ekson intronnya itu ada di mana supaya kita bisa membuat analisa yang lebih tepat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini ada informasi. Ini adalah ekson yang lumayan besar ya, panjang. Nah, yang lainnya ini adalah yang kecil-kecil. Gitu. Jadi kita tahu nih sepanjang ini inilah gen kita. Gitu. Jadi kita tahu eksonnya ada di mana aja. Ya. Jadi ini adalah kalau kita mau belajar struktur. Dan kita juga bisa perkirakan di mana lokasi promotornya. Nah, promotor ada di sini. Nanti kita akan kembali ke situ ya, konsep mengenai promotor, mengenai ekson, intron gitu ya. Tapi minimal kita saya sudah mulai mengenali kalau kita mau belajar struktur dari anatomi gen, gunakan NCBI, database-nya namanya gene. Oke? Jadi kita bisa langsung ke teknisnya, struktur teknisnya. Tapi kalau kita mau lihat narasi dari gen yang kita pelajari, gunakan OMIM. Oke? Nah, kalau misalnya kita menemukan gen baru, ya gen baru, ya kan? Ini gen apa ya kira-kira gitu ya? Jadi kita gunakan BLAST. Jadi nanti Google ketik BLAST, ya kan? Nah di situ nanti kita masuk ke laman ini. Ini biasanya cukup menarik ya untuk ngajari anak-anak SD misalnya gitu ya. Kita akan bermain melakukan discovery ya. Kira-kira kita menemukan sekuen gen apa nih pada organisme apa gitu. Jadi kita bisa misalnya nih ke nucleotide blast ya. Lalu kita sediakan misalnya 4 jenis warna permen ya. Permen warna merah, warna kuning, warna hijau dan warna apa tadi? Kalau warna biru ada nggak sih? Aman nggak itu? Jadi 4 warna. Nah itu kita acak. Nanti anak-anak diminta menyusun secara acak, terserah mereka. Misalnya biru, merah, 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 kuning, hijau. Kuning, 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 hijau, merah, kuning apa gitu ya. Jadi untuk mewakili A, G, T, C. Lalu ketika mereka sudah punya manik-manik tadi itu yang dalam bentuk rantai tadi itu, lalu kita ketikkan ke dalam database ini. Jadi misalnya nih kita mau ketikkan huruf genetik itu kan cuma ada 4, ya kan? Misalnya A, G, T, T, T. Ini aja dari
acak aja gitu ya. Nanti kalau misalnya kita bisa mendapatkan kira-kira kita menemukan huruf apa sih dari rangkaian ini, gitu ya. Seperti ini misalnya contoh. Lalu kita seleksi yang somewhat similar sequence. Jadi ya pilih yang ini paling bawah, gitu kan. Lalu kita blast. Blast ini adalah singkatan ya. Nah, silakan di figure it out apa itu singkatannya. Jadi ini adalah teknik alignment. Jadi ketika kita input sequence ini tadi, lalu kita masukkan, kira-kira akan mendapatkan informasi ini sekuen dari milik siapa sih? Apakah dari manusia? Apakah itu ada gen tertentu? Gitu ya. Itu kita bisa lihat. Nah, servernya ini memang di Amerika, ya. Jadi ke Amerika dulu bolak-balik. Memang tergantung koneksi internet. Ya. Kalau jadi walaupun internet kita cepat, tapi kalau server di sana lagi lemot karena biasanya kan orang juga mungkin kerja juga. Jadi kita harus tahu sih waktunya juga. Biasanya emang dia akan lebih longgar waktu Amerika yang malam di sana, gitu ya. Itu relatif lebih longgar. Nah, kadang-kadang memang perlu waktu ya untuk dia bisa mencari, karena mereka akan mencocokkan dengan database gen yang ada yang kita ketahui selama ini. Jadi apa yang kita masukkan tadi itu, sekuen tadi itu, kira-kira match apa enggak? Oke? Nah ini mungkin sambil kita nunggu, saya mau tunjukin yang tadi OpenAI, gitu ya. Nah, ini OpenAI, ChatGPT. Oke, try ChatGPT. Memang kita harus ini ya, kita login dulu. Gitu, kita login dulu, kita masukkan aja email Google gitu. Nanti ini apa namanya? Kita bantu. Oke, login. Oke. Saya pakai Google. Oke. Ini lumayan menarik sih, saya juga lumayan membantu. Mungkin tadi buat para dosen ini juga tantangan ketika nanti mengassign mahasiswanya dengan pertanyaan essay gitu. Jadi misalnya nih, pakai bahasa apa aja boleh, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Misalnya saya mengatakan gini, apa fungsi gen BRCA1? Ketik. Itu mereka akan memberikan narasi yang lumayan bagus juga menurut saya gitu ya. Nah ini hasilnya real time. Jadi ChatGPT ini, AI ini, dia akan mengkompil semua informasi yang kita kurasi di internet, lalu dia berusaha menarasikannya. Gitu, ya. Jadi makanya memang sekarang saya nggak gitu suka menggunakan essay sebetulnya. Saya lebih suka menggunakan multiple choice question. Karena kalau multiple choice question di paste ke sini pasti bingung ChatGPT-nya gitu kan. Gitu. Jadi memang ini lumayan membantu juga kalau kita bisa mendapatkan gambaran ya. Gratis ini ya, so far masih gratis. Oke. Nah, coba sekarang kita balik ke tadi blast kita tadi itu. Oh, oke. Jadi menemukan ternyata tidak ada yang ditemukan sama sekali. Jadi sekuen yang tadi kita masukkan tadi itu betul-betul asing misalnya gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu mesin yang lumayan membantu kita ya untuk melihat identitas dari sekuen yang kita pelajari. Kalau ternyata ada match dengan sekuen ini, berarti kita bisa memprediksi kira-kira gen yang kita pelajari ini fungsinya apa. Ya, jadi konsep dari bioinformatik ini adalah building up knowledge gitu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang baru, kira-kira fungsinya apa dengan cara apa? Apakah ada kesamaan dari gen yang kita pelajari ini dengan gen yang sebelumnya? Oke? Oke. Jadi itu adalah gambaran dari sisi database. Oke. Lalu saya akan kembali ke sini. Ya, ini kita sudah cek semua. Nah, makanya sekarang kalau kita mau pisah-pisahin dari sisi kata-kata di bioinformatik, tentu ada konsep biologinya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan biologis, konsep-konsep biologi yang ada di sana. Lalu juga informasi, yaitu bagaimana kita mengakses informasi, terutama kita ingin tahu informasi yang sudah ada. Ya, jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu nih apa yang kita ketahui dari sebelumnya dan diakses dengan mudah. Ya, jadi sama seperti kalau kita punya lemari baju gitu ya. Kita pengen tahu nih, kita masih punya nggak sih baju kerah pendek warna hijau gitu. Nah, berarti kan kita dalam organisir baju kita harus sistematis kan.
daerah baju sebelah mana, kaos sebelah mana, celana panjang sebelah mana, jilbab sebelah mana, gamisnya sebelah mana. Nah, istri saya itu sangat mengatur itu. Kalau saya kadang-kadang tinggal masukkan ke lemari kan. Nah, tapi kalau dengan cara saya kesulitan ketika saya mencari baju saya sendiri. Tapi kalau cara istri saya, karena dia sangat teratur, oh baju di sebelah sini, kaos kaki di sebelah sini. Akhirnya apa? Ketika saya perlu baju, gampang ngeceknya, gitu. Ya, nah disitulah gunanya sistem informasi. Oke, matematik itu ada matematik di situ, karena kita bisa melihat frekuensi juga, statistik, prevalensi dari beberapa populasi. Kalau kita misalnya mau menghitung risiko, itu kan kita harus tahu ilmu statistik dan juga computer science untuk bagaimana mendesain program. Apalagi kalau kita mau berprediksi. Ya, simulasi misalnya. Oh, gen ini nanti protein seperti apa bentuknya? Kalau ini termutasi, proteinnya berubah apa tidak? Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ada banyak sekali definisi. Silahkan dipilih yang mana aja. Ya, yang penting kita paham bahwa bagaimana menggunakan konsep informatik untuk menyelesaikan masalah-masalah medis. Oke. Nah, ini juga ada website YouTube yang menarik ya, bahwa kita bisa tentu mencari sekuen yang gene finding seperti BLAST tadi itu. Ini kira-kira gennya apa gitu ya. Jadi waktu gen BRCA1 itu ditemukan pertama kali, itu ketika kita masukkan ke BLAST waktu itu nggak ada yang match. Cuma ada match di beberapa tempat tertentu aja. Ya. Tapi kita juga nggak tahu persis ini gen apa sih gitu. Ya waktu itu ya di tahun 1990 itu gen BRCA1 ditemukan. Nah sekarang kita sudah tahu nih ternyata gen BRCA1 itu penting untuk apa? Untuk perbaikan DNA ketika dia termutasi. Sehingga kalau dianya sendiri termutasi, maka jumlah mutasi gen secara umum akan bertambah banyak. Karena faktor yang memperbaiki sendiri ternyata sudah rusak. Gitu ya. Jadi artinya memang ada penambahan ilmu gitu ya. Jadi ini konsepnya sama. Jadi untuk mencari tahu finding. Kita bisa komparatif juga. Jadi kita compare gen yang ada di manusia misalnya dengan yang di mencit. Oh, kita temukan di mencit juga punya, berarti kita bisa knock out misalnya gitu ya. Lalu kita bertanya, mencitnya kena kanker nggak seperti manusia? Nah, itu. Lalu dari ekspresinya dan RNA-nya, apakah gen BRCA1 itu diekspresi oleh semua organ? Ya, ternyata enggak. Justru yang menarik, dia diekspresikan oleh organ-organ yang sangat aktif berproliferasi. Ya, salah satunya di testis misalnya. Ya. Itu kan aktif proliferasi di sana. Ya kan? Banyak gen BRCA1 di sana. Oke? Nah, lalu dari sisi protein, ketika kita sudah tahu sekuen DNA-nya, RNA-nya, kita bisa buat simulasi bentuk proteinnya seperti apa. BRCA1 ini kira-kira bekerjasama dengan siapa aja? Nah, partnernya, dia berikatan dengan siapa aja? Berarti kita bisa cek molecular network. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan biologis kalau kita bicara informatik. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan biologis tadi itu dibantu dengan sistem informasi, data manajemen, pengaturan, ya. Jadi pengelompokan data apa yang kita ketahui so far mengenai BRCA1. Oh, ternyata sudah ada 40 laboratorium yang men-knock out gen BRCA1 misalnya gitu. Nah, ini dikurasi data itu, database itu. Fenotipnya apa aja gitu ya. Lalu kita juga bisa mengkomputasi datanya ya, terutama kalau kita untuk mengalignment tadi itu. Oke, kira-kira dari bagian yang BRCA1 ini akan match dengan apa namanya gen yang mana lagi. Nah, sekarang kita tahu ternyata bagian di BRCA1 itu match dengan bagian lain dari protein yang juga berperan untuk apa? Untuk perbaikan DNA gitu. Nah, itu kan berarti perlu cara algoritma komputasi yang canggih dan komputer juga harus canggih, kalau nggak lemot banget gitu ya untuk mendapatkan informasi itu. Dan untuk modeling juga tentunya ya, apalagi kalau kita misalnya memprediksi risiko kanker misalnya itu seperti apa. Pak, boleh nanya dulu nggak Pak sebelum makin dalam? Ya, silakan, silakan. Rada bingung soalnya Pak. Jadi bioinformatika ini kalau lihat dari yang Bapak referensikan untuk kita cari data itu hanya sebatas untuk melihat dari segi genetikanya saja, apa bisa kita searching untuk data-data yang lainnya, Pak? Data yang lain misalnya apa? Misalnya.
misalnya nih kita pengen tahu tentang biologi ilmu kedokterannya itu bukan mengarah ke genetika aja, kayak misalnya kayak penyakit gitu Pak. Tapi misalnya kita pengen tahu penyakit yang berhubungan, ya taruhlah diabetes gitulah ya. Tapi itu kan selama ini berarti kan kita cuma tahu secara permukaannya aja, nggak sampai ke gennya gitu. Itu bisa seperti itu, bisa dengan informasi bioinformatika ini, dengan tadi yang kita cari dari apa tadi OpenAI tadi, dari OMIM, NCBI, itu seperti itu apa ya, kayak selama ini kita pakai Google aja tuh, Google search aja udah dapet semua gitu. Betul, betul. Nah, kalau bisa juga sebetulnya, bisa kita belajar mengenai diabetes. Oke. Kalau kita, saran saya gunakan OMIM. Oke, karena dari OMIM nanti kita ketikkan bukan gen lah ya. Kita sekarang masukkan nama diabetes. Itu nanti akan muncul tuh diabetes. Nanti ada satu informasi kira-kira ada kontribusi genetik nggak sih? Gitu. Nah, nanti akan muncul tuh beberapa gen. Dan itu gennya macam-macam. Mungkin ada gen yang terkait dengan produksi insulin, ya kan? Ada juga gen yang terkait dengan misalnya imun sistem, karena kan diabetes kan juga ditengarai autoimun kan, sehingga sel pankreasnya kan rusak gara-gara imun sistem kita sendiri misalnya gitu. Nah itu ada juga di situ. Ya jadi tidak hanya kita bisa dua arah, kita bisa langsung detail ke gennya kalau kita sudah tahu gennya, atau kalau kita lebih appropriate, kita lebih terbuka, open minded. Ya, tapi kita tahu penyakitnya apa. Nah, kita bisa mulai dengan penyakitnya, diabetes. Atau sekarang kita bisa coba juga dengan OpenAI tadi itu ya. Coba ceritakan ke saya gen apa saja yang terlibat dalam diabetes. Nah, cuma kalau OpenAI dia tidak berikan referensinya, Dok. Nah, itu kelemahan OpenAI. Tapi kita bisa dengan cepat mendapatkan gambaran. Nanti begitu dapat clues, oh gennya ini kira-kira ini aja gitu kan. Kita balik ke, nah ini bisa macam-macam. Kita bisa ke OMIM, kita bisa ke PubMed. Nah, kalau ke PubMed itu seperti Google, cuma kalau PubMed dia lebih fokus ke database artikel ilmiah. Karena kalau kayak Google, Scholar gitu ya Pak? ya Google Scholar gitu. Tapi kalau Google Scholar kan lebih luas lagi, nggak hanya kesehatan kan. Jadi kalau PubMed dia lebih fokus ke kesehatan. Jadi kita lebih fokus nyarinya gitu. Gitu. Dan biasanya jurnal yang masuk ke PubMed itu kemungkinan ada jurnal predator lebih kecil. Makanya predatory journal, jurnal-jurnal yang cuma mau duitnya aja gitu kan, ngasal publikasi, biasanya nggak masuk PubMed. Nah, makanya PubMed kalau kita mau cari jurnal itu aman di situ. Gitu. Ya. Nah, itu bagus. Pak, Ya. boleh nanya lagi nggak Pak? Yang saya masih bingung tuh yang OpenAI itu jadi dia spesifiknya kemana ya Pak? Kalau apa yang pertama tadi apa OMIM itu kan seperti Google, cuman dia lebih ke genetik ya. Berarti kan, jadi kita bisa nanya, keluarnya bisa penyakit, bisa secara rinci. Begitu ya Pak ya? Secara tanggapan saya. Nah, kalau untuk OpenAI ini tuh, jadi sebenarnya dia spesifikasinya itu kemana Pak? Saya masih agak bingung ya. Ya, OpenAI itu sebetulnya sangat umum. Bahkan kita kalau mau nih nanya, kapan Ramadan mulai? Itu sangat umum sekali, gitu kan? Atau kita bisa nanya, apakah kita boleh meng-hire Pak Jokowi misalnya? Saya pernah nyoba itu, jawabannya tidak boleh, karena Pak Jokowi menjadi presiden. Nanti kalau beliau sudah turun boleh, gitu misalnya gitu. Artinya dia sangat umum sekali, ya umum sekali. Sama Kita kayak Google lah Pak ya. Ya. OpenAI itu seperti Google gitu. Ya, tapi kalau Google kan kita cuma kasih laman-lamannya aja kan. Iya. Tapi kalau ini dia menarasikan ke kita, gitu. Ya. Jadi kayak Wikipedia bukan sih Pak? Iya kayak Wikipedia juga, tapi lebih komunikatif ya. Dan bahkan kalau kita bilang sama dia, oh kamu kayaknya keliru deh, menurut pakar ini, mestinya begini, dia akan jawab balik, oh maaf, saya keliru, Anda benar. Jadi memang betul ada. Nah, sebetulnya kenapa dibuat OpenAI ini, itu kita mentraining mereka. Diskusi ya. Ya, jadi dia tuh sebetulnya, apalagi kalau orang suka baca novel ya, katakan Harry Potter gitu. Kita tahu persis nih lakon-lakonnya siapa aja. Itu OpenAI memang bisa keliru juga, ya kan? Oh. Nah, berarti informasinya nggak bisa kita pegang benar dong Pak. Kalau memang ternyata kita bantah, dia mengatakan iya saya salah, jadi kan ngeri juga Pak. Ya betul. Makanya memang harus kita jangan ngeblank banget. Jadi kalau kita bisa mau meneliti, kita jangan blank, karena nanti mudah terdistraksi gitu. Tapi sejauh ini kalau itu sesuatu yang pakem yang normatif, lumayan akurat.
Ya itu tadi misalnya BRCA1 itu apa gitu kan. Nah, karena saya udah paham banget, karena kan tesis S3 saya kan mengenai BRCA1. Ya itu memang lumayan oke gitu. Nah, tapi dia juga bisa memberikan informasi yang saya juga belum tahu. Nah, nanti saya dengan informasi yang baru tadi saya akan cross check gitu ya. Pak, kemungkinan terjadi misinformasi ada dong Pak berarti. Oh, pasti, itu pasti ada ya, pasti ada. Makanya selalu dalam berselancar ya, makanya perlunya literasi kan di situ ya untuk mencek. Karena yang pasti di OpenAI dia tidak akan ngasih sitasi-sitasi akademik, nggak ada. Dia nggak akan berikan sitasi itu. Berarti dia nggak bisa dipakai dong Pak kalau misalnya buat referensi tinjauan pustaka. Ya jangan. Kita nggak bisa citasi soalnya. Jangan. Kecuali kalau itu ada beneran, kan kita bisa cek juga kan. Apakah kalimat yang dia tadi sebutkan di jawaban itu betul-betul sahih. Nah, kan bisa cross check lagi. Betul nggak seperti itu. Tapi memang kalau kita mau mendapatkan cari ide misalnya, kita lagi stuck gitu ya, lagi gabut, aduh kira-kira gimana nih, apalagi bisa saya cari, nggak apa-apa, coba aja ke situ gitu. Jadi emang cari ide riset. Ya, ide riset itu bisa. Ya. Pak, ya, boleh nanya nggak Pak? Saya masih belum paham. Ini bioinformatik ini sebenarnya kayak tadi kan Bapak mencontohkan kayak Angelina Jolie. Berarti kan kalau saya berpikirnya ini apa suatu rekam medis yang digital atau bagaimana gitu. Dan itu data-data kita itu bisa terdetek atau bisa di-open sama semua orang atau bagaimana Pak? Dan bioinformatik ini batasannya open access itu siapa aja sih gitu? Oh, oke. Nah, bioinformatik sebetulnya tools ya, alat untuk analisa sebetulnya, bukan rekam medik, bukan database rekam medik. Jadi kita tidak akan menemukan rekam mediknya Angelina Jolie, enggak. Tetapi ilustrasi Angelina Jolie itu, misalnya kita pengen tahu, kan disebutkan tuh Angelina Jolie itu dari artikelnya dia mengalami mutasi di gen BRCA1, ya kan? Nah, kalau kita mau belajar lebih lanjut, apa itu gen BRCA1? Nah, kita ke beberapa database bioinformatik, bisa ke OMIM, bisa ke NCBI. Kalau kita misalnya mau tahu struktur genetiknya, gitu ya. Nah, nanti ini coba kita lihat ya. Ini ada beberapa contoh menggunakan dari sisi bioinformatiknya. Jadi lebih analisanya, ya analisanya. Jadi itu bukan untuk kayak informasi private, itu pasti nggak boleh, itu nggak bakal ada. Gitu. Kalau misalnya ternyata bocor, itu berarti ada masalah dari penyimpanan informasi tersebut. Gitu. Karena kan dia kan masuk rumah sakit tertentu pasti kan, dan itu pasti ada rekam medisnya. Itu bukan bioinformatik itu. Ya, jadi bioinformatik lebih ke arah sifatnya umum. Ya. Berarti kita tuh lebih kayak perbandingan ya Pak. Misalnya kita dapat ini ada kayak BRCA tadi. Ini ada begini nih kasus Angelina Jolie. Apa sih BRCA itu bisa kita lihat dari bioinformatika, apa penyebabnya, untuk akan terjadi apa kalau ada itu gitu ya Pak ya? Betul. Modelnya. Kita bisa tahu misalnya prevalensi di etnik tertentu ada berapa persen. Angelina Jolie kan dia keturunan Yahudi kan, gitu. Nah, kalau di keturunan Asia, berapa sering sih frekuensi mutasi BRCA1 misalnya gitu. Nah, itu bisa itu kita lihat dari database tadi itu. Karena kan mereka mengkurasi semua secara agregat gitu kan informasi tersebut ya. Banyak bahkan titik mutasinya kan, ini BRCA1 kan panjang nih lokasinya. Si Angelina Jolie itu kemungkinan mutasi karena dia orang Yahudi itu di awal gen. Awalnya gen sudah mutasi. Tapi kalau untuk orang-orang Asia kemungkinan bukan BRCA1 sebetulnya, tapi BRCA2. Nah, gitu. Jadi sama-sama ada gen yang meningkatkan risiko kanker, tapi tipe gennya bisa beda antar etnik. Gitu. Karena gen sendiri kan juga ada anggota keluarga. Nah, itu dari mana kita tahunya? Bioinformatik. Gitu. Jadi bioinformatik itu ada database yang istilahnya hanya untuk mengkompilasi data, tapi ada juga nanti bioinformatik untuk analisa. Gitu. Nah, tergantung kita di level yang mana. Biasanya untuk pemula kita belum analisa dulu, tapi minimal kita menggunakan informasi. Makanya kan ada PubMed, kan seperti itu kan pengen tahu aja prevalensi, epidemiologi, atau narasi secara umum ke OMIM gitu kan. Tapi kalau nanti kita misalnya harus desain PCR misalnya gitu ya, kan gen itu kan panjang. Kita tahu mutasinya ada di tengah. Nah, kalau kita harus kirim ke laboratorium, di mana laboratorium itu kan mensekuen nggak cuma BRCA1, tapi juga banyak sekali gen, kan buat kita ngapain saya harus bayar semahal itu? Saya udah tahu gennya itu cuma satu di BRCA1 atau kan di BRCA2.
dan lokasi saya sudah tahu, kan saya bisa mendesain primer sendiri, kan lebih murah jadinya kan, daripada kirim ke laboratorium komersil, di mana dia kan akan berusaha merayu kita, apa-apa lebih murah karena kita bisa periksa segala macam gen. Nah, tapi kalau kita sudah tahu nih, ada keluarga pasien, ada mutasinya spesifik lokasinya, nah kita gunakan tools di bioinformatik untuk membantu kita mereduce cost, gitu ya. Jadi ini salah satu juga cara, apalagi kan PCR kan udah banyak nih di banyak tempat. Nah, kita mau mengembangkan teknologi PCR atau penelitian misalnya. Kita udah tahu gen yang ini, gitu kan? Nah, jadi kalau kita belanja kit-kit yang ada, nggak ada yang jualan. Wah, kita berarti nggak meneliti? Ya enggak. Kita desain sendiri. Nah, misalnya gitu, ya. Oke ya. Coba ini kita lihat dari sisi penggunaannya nih. Jadi ini konsepnya ya. Gen itu ada family-nya dan konsepnya seperti evolusi. Kalau kita misalnya menemukan gen baru, kita bisa align, kita bisa cari kesamaan gen yang kita pelajari ini, yang baru ini, dengan gen yang lain. Mungkin nggak 100%, tapi ada tempat-tempat tertentu yang mirip. Nah, itu jangan-jangan fungsinya juga sama dengan gen yang sebelumnya. Nah, itu dibantu dengan komputasi. Gitu ya. Jadi itu salah satu juga kan BLAST tadi itu seperti itu fungsinya. Oke, ini tadi sudah kita cek. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kita ada sekuen gen. Bagaimana menganotasinya? Karena gen itu ada anatominya juga. Nah, ini untuk mengilustrasikannya coba saya akan gunakan pendekatan seperti ini. Mudah-mudahan bisa nyambung nih. Pertama kali saya akan gunakan. Belum pernah saya sebelumnya gunakan di kelas-kelas berikutnya sebelumnya ya. Ada gen seperti ini, ada sekuen seperti ini. Kira-kira maknanya apa? Nah, ini kan buat kita agak susah ya memaknainya ya. Nah, saya gunakan bahasa Indonesia dengan letter yang kita pahami, ya. Karena prinsipnya kita perlu ilmu komputasi ya. Tapi konsepnya saya akan terangkan seperti ini. Apa yang sebenarnya reading frame? Ya, jadi kalau misalnya kita ada banyak huruf dalam satu kalimat, ya kalau kita baca WA itu kan banyak sekali huruf. Tapi kan mata kita tuh kan mencari kumpulan huruf yang bermakna. Karena kita sudah tertrain untuk membaca huruf. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini kumpulan huruf kan? Kira-kira ada yang bisa nyoba nggak? Ini tuh bunyinya hurufnya apa? Ada kalimat nggak di sini? Dan pesannya tuh kira-kira apa? Ada yang mau nyoba? Ada, Bibi Pak. beli paku 5 kilo di 5 toko kilo besi di toko Bude besi. Jaya Raya. Bude Jaya Raya. Cepat juga ya. Artinya mata kita kan langsung tertrain kan. Kita kan bacanya kan BI, habis itu BI kan. Kita kan nggak bacanya kan IB nggak gitu kan. Tahu nggak maksud saya? Ini namanya reading frame. Ini namanya reading frame. Oke. Jadi kalau ini dibaca, bukan seperti ini, tapi dia adalah seperti ini. Ini konsep yang pertama. Konsep namanya open reading frame. Karena kalau nanti kita lihat seperti ini kan harus ada frame-nya yang mana ini yang mau kita baca gitu, ya. Makanya saya gunakan apa tadi, Bibi beli paku 5 kilo. Oke. Nah. Dan ada Bude Jaya Raya beneran ya, tokonya emang ada. Saya udah search di internet ada. Jadi itu kita ke toko ya kan, nanti hasilnya apa? Dapat paku 5 kilo. Jadi ada pesan ya. Pesannya bunyinya seperti ini, produknya adalah paku. Berapa tadi? 5 kilo. Harus 5 kilo. Kalau 4 kilo sesuai nggak? Nggak sesuai. Ya. Dan harus paku. Ya, bukan pensil. Gitu. Nah, ini akan membuat kita memudahkan bahwa ada namanya pesan di sini. Nah, konsep genetik itu mirip seperti ini juga sebetulnya. Jadi coba kita lihat. Dalam rangkaian genetik, tadi susunan huruf yang KATC tadi itu, sayangnya pesan itu nggak dalam kondisi utuh yang convenient seperti ini. Bibi beli paku 5 kilo seperti itu di Jaya Raya. Dia lebih ke arah seperti ini. Oke, ini kan kalau utuhnya seperti ini ya kan, mudah nih, ada spasi segala macam kan mudah dibaca. Aslinya itu nggak seperti ini sebetulnya, ya. Dia lebih ke pesan tersirat. Jadi ada dalam lautan huruf tadi itu, ya, itu lokasinya itu dia terpencar-pencar. Ya, jadi BB, habis itu nggak jelas kan, ini apa ini gitu kan. Terus ada paku 5 dito. Terus nanti baru berikutnya. Nah, jadi kita tahu ada pesan, lokasinya dibatasi ini, gitu ya. Tapi
gimana merangkainya kan gitu. Ya, jadi huruf genetik itu nanti seperti ini nanti jadinya. Oke? Jadi ada namanya pesan tersirat. Nah, di huruf genetik tadi itu, ya jadi kan gen itu seperti saya sampaikan, itu kan isinya adalah instruksi membuat Ahmad Utomo. Jadi kalau saya diambil darahnya, lalu diisolasi DNA-nya, itu DNA-nya itu membuat ada semua pesan yang ada dalam ini akan membuat Ahmad Utomo. Buktinya apa? Nanti kalau gen ini dimasukkan ke embrio, di mana embrionya udah kita hilangin gennya, diganti dengan genom saya, itu nanti kalau embrionya tumbuh, jadinya jadi saya. Ada pesan di situ. Nah, cuma dari genetik tadi itu, pertama kita tahu pesannya terpencar-pencar, tapi juga ada kuncinya. Untuk bisa mulai baca itu ada namanya tempat tertentu. Di mana bunyinya apa ini? Dia mau nyoba yang hijau. Yang hijau ini daerahnya namanya promoter. Ya, jadi kalau gen nanti ada namanya konsep promoter. Mulai baca di sini. Kamu mulai ya. Baca pesan di sini. Nah, jadi ini memberikan informasi bahwa ketika ini kita temukan, sebentar lagi akan ada pesan. Tapi pesannya masih terkubur, entah di mana, gitu kan? Nah, tapi ini saya highlight karena kita sudah tahu ini pesannya, gitu kan? Oke, jadi yang namanya promoter itu menandai lokasi di mana pesan itu akan dimulai, gitu. Nah, ada juga tanda di mana pesan itu akan diakhiri, yaitu apa? Ada ekor, namanya ekor poly-A. Ya, jadi ada ekor, gitu kan? Nah, makanya kalau ada motif-motif seperti ini, oh, berarti udah nggak ada pesan lagi setelah ini. Jadi semua informasi nanti yang di sini udah cukup. Oke? Nah, berarti nanti ada tempat diakhiri. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di yang bagian kiri nih ya, jangan lihat yang sebelah kanan dulu. Lihat sebelah kiri, dia ada struktur membawa pesan ya seperti ini. Ini nanti di level DNA. Oke? Nah, konten pesannya ini setelah kita lihat secara kita splice together gitu ya. Bunyinya seperti ini, ujungnya mendapatkan produk. Ya, paku. Dan paku ini dipakai untuk membangun rumah. Kalau kita kembalikan analoginya dalam genetika, berarti di sini nanti ada DNA itu sebagai ini masih berantakan. Tapi dalam DNA itu ada kisi-kisi. Kapan mulai dibacanya? Nah, lalu ada mRNA. mRNA ini di mana pesannya itu sudah mulai diracik together. Yaitu apa? Bibit beri paku. Ujungnya mendapatkan protein. Nah, protein ini tentu bagian dari sel, ya, sel jantung misalnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini adalah cara kita bagaimana konsepnya menganalisis gen. Jadi di bagian promotor, disebut regulatory sequence, ya. Ini disebut ini ya, mulai baca pesan di sini ini adalah promotornya. Nah, yang ini kan ada BBB gitu kan? Ada sebagian juga di awal, ini bagian adalah dari ekson 1. Nah, tapi tidak semua ekson 1 mulai pesan. Ada namanya UTR. 5' untranslated. Jadi kan orientasi gen itu kan dari 5' ke 3', 5 aksen ke 3 aksen gitu ya. Ini adalah daerah yang tidak akan disandi. Dia hanya pembawanya aja. Oke? Tapi mulainya adalah di sini, BBB. Oke? Nah, ini ada pesan yang berikutnya, kan Bibi beli paku, itu di aksen yang berikutnya. Jadi di antara ini, E dan L, itu adalah intron. Dia tidak akan masuk ke dalam pesan. Oke? Nah, berikutnya lagi, Dito diikuti kan oleh GTF segala macam kan? Ini tidak akan jadi pesan. Ini bagian dari intron lagi. Lalu terakhir ada ekson lagi di sini. Jadi yang namanya, makanya nanti pesan terakhir yang bunyinya Bibi beli paku 5 kilo di toko besi UD Jaya Raya tadi itu adalah yang ini dalam bentuk mature mRNA. Nah, mRNA ini. Jadi mRNA ini
dia tidak memiliki intron. Jadi yang tidak di-highlight ini adalah intron. Ini adalah intron. Gitu. Jadi memang ini menjadi tantangan ketika kita melihat banyak sekali huruf A, T, G, C segala macam tadi itu, kita harus tahu kira-kira eksonnya di mana aja. Karena nanti untuk pembuatan proteinnya itu kita hanya butuh eksonnya. Walaupun memang tidak semua ekson akan menjadi bagian dari protein. Jadi contohnya nih, terutama ekson pertama dan yang terakhir. Di ekson yang pertama itu mungkin ada yang namanya UTR, untranslated region. Jadi walaupun dia mulai eksonnya di sini, di huruf K di sini, tetapi apa? Tetapi yang KRR ini tidak akan menyandi. Oke, menyandinya dimulai dari yang BI, BB. Gitu. Nah, nanti dalam genetik biasanya huruf yang dipakai pertama kali adalah ATG. Ya, itu menyandi protein asam amino methionine. Tapi dari sini mudah-mudahan udah kebayang ya. Jadi harus ada semacam alat bantu untuk melihat kalau ketika ada banyak susunan huruf tadi itu, ini lokasi ekson di mana, intron di mana, gitu kan? Itu penting untuk kita ketahui. Karena kalau ada mutasi ini misalnya, mutasi di sini misalnya katakan FG. FG ini kan setelah kita tahu nih, FG di sini lokasi di mana? Bukan di bagian coding kan? Bukan di ekson kan? Jadi ekson kan bagian yang coding sequence. Nah, karena kita tahu ini di intron, berarti mutasinya mungkin tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena apa? Dia tidak akan merubah pesan Bibi beli paku 5 kilo di toko besi. Tapi kalau ternyata mutasinya ada di sini, misalnya di ekson yang ini, ternyata 5 berubah menjadi 4. Yang mestinya beli pakunya 5 kilo, ternyata menjadi 4 kilo. Nah, itu berarti fatal. Ya kan? Nah, jadi atau mestinya paku berubah menjadi beras. Ya kan? Yang mestinya paku malah munculnya beras karena lokasinya ada di ekson. Sejauh ini ngikuti nggak konsepnya? Jadi konsep ekson intron ada yang pernah dengar belum? Strukturnya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Berarti ini harusnya Sudah, ini Pak. memperkuat konsepnya, gitu ya. Nah, bioinformatik itu akan membantu kita mengenali dari gen yang panjang tadi itu di mana sih lokasi ekson intronnya. Oke? Nah, reading frame ini yang juga penting. Karena tadi teman-teman langsung nangkep kan, ini bunyinya adalah yang ini, bukan yang ini. Walaupun kita tahu biasanya mungkin bacanya 22 misalnya. Nah, dalam huruf genetik bacanya adalah 33. Ya, baca 33. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada huruf genetik seperti ini, aturannya kalau tadi kan kita baca 22, ya kan 2 huruf. Tapi kalau dalam genetik bacanya 33. Nah, kenapa 33? Karena setiap 3 ini akan menyandi satu asam amino. Di sini ada kemungkinan 6 reading frame. Jadi karena ini ada, kenapa kok bisa 6? Karena kan DNA itu kan ada untai ganda. 5' ke 3' yang atas, dan juga 5', 3' yang bawah. Berarti nanti bisa ada bacaannya, bisa seperti ini. Nah, dimulai dari TTA, gitu kan? Ya kan? TTA itu apa? TTA itu berarti dia bacaannya adalah cari TTA itu kan berarti dalam RNA berarti U, ya. Setiap T menjadi U. Jadi UUA. UUA apa itu kira-kira? UUA. Mana? UUA. Leucine. Ya, berarti menjadi leucine. Berarti frame-nya kalau kita mulai dari yang seperti ini kan baca leucine. Terus habis itu 3 lagi berikutnya adalah TTT, berarti phenylalanin, dan selanjutnya. Dan akhirnya dia sampai ke yang ini. Apa ini? Karena 3 TAA. TAA itu apa? TAA itu stop codon stop, gitu ya. Berarti berhenti menghentikan proteinnya. Jadi nanti kalau misalnya bacanya seperti ini, sandinya putus di sini. Nah, makanya kalau kita bicara reading frame, kita mencari yang paling panjang. Nah, kalau yang paling panjang, ternyata yang reading frame yang kedua. Jadi bukan yang TTA, ya, tetapi yang mana? Nah, ini bacanya bukan dari TTA, tapi TAT, yaitu apa? Tyrosine. Karena kalau mulai dari reading frame yang ini, dia akan mendapatkan sandi yang lebih panjang. Ya. Jadi ini konsep reading frame ini penting untuk memahami kalau ada mutasi,
kira-kira dampaknya seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya nih dampak mutasi pada gen gitu ya. Nih, ada mutasi TC-nya ini berubah, hilang misalnya. Kalau TC-nya ini hilang, berarti akan merubah frame kan? Jadi misalnya nih TAT, TTT, habis itu ada ATT, ya kan? Terus nanti di sini bisa menjadi di AT yang berikutnya di sini menjadi TGA. TGA itu stop codon. Jadi apa nanti yang terjadi? Yang terjadi adalah ada early stop. Padahal kan ini kan frame yang paling panjang nih, yang mestinya sampai ujung sini kan. Tapi karena ada mutasi di sini, akhirnya terjadi stop codon early stop codon. Nah, ini yang makanya penting untuk mengetahui open reading frame-nya di mana. Dan kita juga tahu ini lokasinya di exon. Oke? Tapi untuk mengingatkan juga ya, tidak semua exon itu akan menyandi protein, terutama exon yang paling awal maupun yang paling akhir. Ya, mungkin teman-teman ingat tuh, namanya konsep UTR, untranslated region. Gitu ya. Tapi nanti itu kita bahas nanti lebih detail untuk di kuliah yang berikutnya. Tapi untuk sementara ini target saya adalah teman-teman paham mengenai konsep open reading frame dan dampak dari mutasi yang bisa merubah reading frame-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, mau nanya Ya. dong, Pak. Ya, Maaf, tadi silakan. saya kelewat ke toilet soalnya. Yang TTA tadi kan jadinya apa Pak? UUG ya, Pak? Yang tadi yang awal kan Bapak sempat bilang yang TTA nanti berubah jadi UUG. UUG itu kalau dilihat dari tabelnya kan jadi lusin gitu ya, Pak. Ya. Nah, itu tuh patokannya ada ininya ya Pak ya, ada kayak apa ya, konstantanya kalau T jadi U, terus ini jadi apa gitu tuh ya Pak? Oh, oke. Ya. Jadi ini Pasangannya maksudnya ya Pak? ya, jadi gini. Kalau di DNA itu bacaannya kan huruf genetik itu kan di level DNA dan di level RNA. Oke, saya belum sampaikan berarti. Di level DNA itu GATC. Oke. Tapi di level RNA sama GAC, bedanya yang T itu bacanya U di level RNA. Jadi kalau kita kita refresh balik lagi ya mengenai konsep DNA RNA ya. Jadi kan ada namanya transkripsi translasi, ya kan? Nah ini. Jadi ini DNA ketika dia ditranskripsi, oke, kan itu nanti yang bagian intronya kan di splice out, dihilangin, ya kan? Nah, sekuen yang ada di mRNA ini itu akan merubah setiap T menjadi U. Tapi GAC-nya sama. Ikuti. Oke ya. Oke. Ya, jadi ini kita kembali lagi ke ini pertanyaan bagus nih, harus diingetin teman-teman ya mengenai konsep tadi. Oke. Oke. Pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau ini kan? Sampaikan? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke. Ya. Nah, berarti sekarang saya langsung ke anatomi gen ya. Anatomi gen seperti apa ini akan saya tunjukkan ya. Bagaimana ini menjadi memudahkan. Jadi, misalnya kita mau belajar mengenai gen terkait dengan isu halal misalnya gitu, ya. Atau kita pengen tahu burger ini betul-betul beef apa enggak. Saya kadang-kadang untuk jualan burger murah klaimnya itu beef burger, tapi ternyata beefnya cuma 1%, yang 99% dari ayam misalnya gitu, ya kan? Nah, kita bisa cek kan, ini setelah kita sampling gitu kan, itu gennya apa gitu kan isinya. Nah, misalnya kita pengen tahu apakah dari sapi apa bukan gitu kan, atau dari kebo misalnya gitu. Nah, ini ada gen namanya dari kolagen tipe 3 dari Bos Taurus. Oke? Nah, itu biasanya nanti dari penggunaan di BLAST tadi, bukan BLAST, NCBI yang gene, itu nanti ada informasi seperti ini. Nah, panjang gennya berapa? Exon pertamanya dimulai dari angka berapa? Coding sequence-nya dimulai dari mana? Nah, jadi kalau ini exon ini berarti tempat di mana transkripsi dimulai. Oke? Transkripsi dimulai dari huruf yang pertama. Nah, tapi
coding sequence-nya dimulai di huruf yang ke-76. Jadi konsepnya adalah transkripsi dan translasi tidak harus mulai dari tempat yang sama. Kalau transkripsi itu dari DNA ditranskripsi menjadi RNA. Oke? Nah, tapi kan RNA kan harus jadi protein kan? Perlu ditranslasi dulu. Nah, awalnya translasi tidak harus sama dengan awalnya transkripsi. Itu konsepnya di situ. Jadi kita bisa tahu. Nah, jadi ini yang tadi ini kan panjang gennya. Nah, tadi kan disampaikan tuh informasinya exon 1 itu 1154 tapi CDS-nya coding sequence dimana 76. Jadi 76 di mana? Ini kan 70. 1 2 3 4 5 6. Nah, awal translasi selalu dimulai dengan ATG. Makanya di sini ke-76 adalah apa? 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ATG. Nah, inilah dimulainya translasi dari protein kita. Tapi transkripsinya dimulai dari sini. Huruf yang ini. Oke, jadi exon 1 ya, ini adalah ini sampai kan exon 1 disebutkan nih. Exon 1 itu berapa? 1 sampai 154. Berarti panjangnya exon 1 sampai 154 sekitar di mana nih? Ini kan 30, 40, 54 sampai di sini. 1 2 3 4 nih, akhir dari exon 1. Ya kan? Tapi mulainya translasi bukan dari yang awal banget. Karena kalau dari awal banget dibacanya apa? CAA. CAA kan bukan ATG kan? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada ATG di sini gimana? Apakah itu berarti juga menunjukkan translasi? Belum tentu. Itu perlu analisa yang lebih jauh lagi. Itu lebih kompleks lagi tuh. Makanya dibantu oleh database ini, udah ditunjukin ini hasil dari berbagai observasi, eksperimen, dan mereka sudah sepakat gitu ya, mulainya yang ATG di sini. Di 74 yang ini, ATG di sini. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau kita mau mendeteksi gen ini, kita pastikan tahu mana intron, mana exon. Gitu ya. Terutama exon yang menyandi protein itu. Pak, bentar Pak. Ya, silakan. Yang tadi dong Pak, lihat tadi yang coding yang tadi Pak. Saya masih bingung tadi apa tadi jadinya 74 itu dari 61 bacanya mesti gimana tuh Pak? Diurut satu-satu gitu Pak. Yang mana? Yang tadi. Ini kan tadi katanya kan 64 jadi apa 64 ya Pak ya tadi ya? Urutan yang tadi loh Pak. Oh, oke. Ini apa namanya? 76, maksudnya 76. Iya, 64 76. Tadi kan tulisan pertama di awalnya kan 61. Itu ngitungnya bagaimana? Ngitung urutannya tadi kan taunya Bapak ATG-nya ini yang di 76 itu tadi. Oh, oke. Yang tadi Pak yang codingnya tadi itu. Ya, codingnya. Jadi ini ada beberapa istilah ya. Jadi kalau gene itu berarti gennya. Jadi sekuen gen, jadi ini kan adalah sekuen gennya nih. Ini kan sekuen gennya. Berarti gennya dimulai dari angka 1 sampai nih ya, ujung di sini gitu kan. Oke. Lalu kita panjang nih, tapi saya nggak bisa screenshot semuanya kan, 1948. Nah, lalu kita exon 1 dimulai di mana? Exon 1 di sini. Nih, apa namanya? 1 sampai 154. Oke, 154. Jadi kalau kita lihat exon 1 itu 1 sampai 154, berarti 30, 40, 54 di sini. Nah, itu 30-nya gimana Pak? 30-nya. Cara ngitungnya itu Pak. Oh, ngitungnya nih. Ngitungnya Ini satu baris itu 10 ya Pak? Satu ini 10 dia. Itu kan 1 sampai 61 60 dibagi 6 begitu bukan Pak? Ya, jadi kan ini 1 ini sampai 10. Jadi G yang ini itu ada ke 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 10. Berarti kalau sini jadi berapa? 1, 2, 3, ke sampingnya ada 6 ya Pak. 6. Tadi dikali. Kalau ini T 6, ini berarti yang ke berapa? T ini. 70. 70 yang ini? 70. 71. Ini 130 bukan 130. 130 ya. Iya itu tadi makanya kok jadi 107. Pak itu tadi gimana? Oke ya. Gitu. Bapak izin bertanya boleh Ya, Pak? boleh, silakan.
Maaf ya Pak ya, soalnya bingung. Nggak apa-apa, pegangan meja. Itu Bapak kan tadi bilang kita patokannya baca harus dari yang ATG ya Pak ya. Nah, kata Bapak tadi dari 1 sampai yang X1 itu 1 sampai 154. Nah, itu saya bingung kan itu di yang 1 sampai 10 juga ada pola ATG itu Pak. Iya. Ya, itu saya tuh bingung kita milihnya nanti yang gimana ya Pak ya? Saya nggak paham. Berarti kan ini yang di Iya, kolom mohon maaf 1 ya, itu Pak, udah ya. ATG udah ada bukanya tuh Pak. Ya. Ya, Nah, bagaimana terima kasih, Pak. caranya? Itu makanya caranya agak kompleks. Karena tidak semua, jadi gini, rule yang pertama, semua protein, asam amino yang pertama dari protein tersebut pasti selalu ATG. Ya. Kalau itu ATG kan dalam bentuk DNA ya. Berarti mRNA-nya bunyinya bukan ATG. Kalau mRNA bunyinya adalah AUG. Very good. AUG, gitu kan? Nah, selalu itu AUG. Tapi pertanyaannya, apakah setiap ATG yang ketemu di sini nih, kayak Dr. Yuli bilang kan, ATG Pak di sini gitu kan? Kenapa ini bukan? Kan gitu kan? Nah, makanya di sini kita harus melihat secara eksperimental sebetulnya. Jadi secara eksperimental itu ya tekniknya memang agak kompleks. Ini tantangan untuk menerangkannya nih. Kita harus punya mRNA dari gen ini. Oke? Kita punya mRNA dari gen ini. Lalu mRNA ini akan kita sekuen mRNA-nya. Ya, jadi kalau misalnya coba ini mungkin kita harus paham mengenai konsep ini dulu sih sebetulnya konsep RT-PCR. Teman-teman dengar RT-PCR nggak? RT-PCR belum ya? Oke. Jadi mRNA ini kan kalau sudah matang seperti ini kan adalah yang sudah pesan yang bonafit, yang bermakna. Oke? Dan saya bisa jamin di mRNA yang ini itu pasti adalah ATG. Oke? Pasti ada ATG di sini. Nah, caranya sekarang dengan modern, kalau zaman dulu lebih rumit lagi, ini mRNA ini kita reverse transcribe untuk kembali menjadi DNA. Oke. Lalu RNA ini kita sekuen. Kita kirim ke mesin sequencer, ini kita baca. ATG apa gitu. Misalnya ATG, habis itu ternyata CCG, habis itu TTT, habis itu GG atau AA, gitu kan? Jadi kan spesifik banget nih ATG-nya, gitu kan? Nah, lalu kita akan cross check balik ke level tadi, ke level DNA. Jadi level DNA-nya, nah ini. Kalau menurut sequencing, bunyinya ternyata adalah nanti berapa 74 ya. Berarti dia adalah ATG, AGC. Jadi habis ATG ada ATG lagi kan? Habis itu AGC. Nah, kalau kita mulai dari yang di sini, ini bunyinya apa? ATG, berikutnya apa? GTG. Padahal harusnya dari hasil sequencing mRNA-nya adalah ATG lagi. Berarti nggak mungkin ATG yang ini. Ikuti ya. Nah, kan nggak semua orang mampu itu melakukan sequencing mRNA, balikin lagi ke DNA, dicari gitu kan. Nah, database ini udah ngasih tahu kita lokasinya mulai dari sini loh. Karena itu pertanyaan bagus itu. Karena nggak semua ATG itu adalah awal dari translasi. Makanya, walaupun exon 1 dari sini sampai 174, 174 tadi ya? Betul nggak sih? Saya lupa. 154. Bagus, terima kasih. 154, berarti di sekitar sini ya. Itu awalnya bacanya nggak dari situ, tapi ternyata dari yang ke 64. Berapa? 74 ya? 76. 76. Berarti 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ATG yang ini. Iya. Berarti antara C sampai ATG di sini, itu namanya 5' UTR atau untranslated region. Gitu. Kita lihat data yang exon yang Pak ada 1 sampai berapa? Kita cek mana yang mirip gitu ya Pak. Baru nanti kita cek mana yang mulainya batasnya sampai yang tadi 74 gitu ya Pak. Iya, berarti. Iya. Kalau kita mau cari betul-betulan ya, kita mau betul-betul dan kita misalnya discovery gen baru misalnya gitu ya, gen baru.
Berarti kan kita akan mulai dari mRNA-nya. Jadi kita akan ekstraksi. Jadi kalau kita nanti belajar praktikum gitu ya, itu ada waktu nggak ya? Itu kita ada dua macam ekstraksi DNA sama ekstraksi RNA. Oke. Nah, dari DNA itu kita sequence, yang RNA kita juga sequence. Yang mana kita sequence. Oke. Nanti akan terlihat itu polanya. Terus kita cocokin. Sekuen mRNA itu dia akan corresponding dengan sekuen DNA yang sebelah mana. Nanti akan ada gap-gapnya tuh. Jadi kalau misalnya kita sekuen ya, misalnya seperti ini kita balik ya, misalnya akan balik ke ini misalnya. Nah ini. Jadi kalau ini kita sekuen ujung di sini, lalu kita bandingkan dengan sekuen DNA, karena DNA lebih panjang lagi kan? Lebih panjang kan DNA kan? Nanti akan muncul tuh ada gap. Misalnya dari sini harusnya lanjut ke sini, ternyata di DNA nggak langsung ke sini, ada gap. Nah kita cari nih, ini lokasi di sebelah sini. Nah itu kalau kita mau melihat boundary exon yang lain. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu di mana mulainya ATG, berarti kita akan sekuen ATG, berikutnya kan ada ATG lagi kan. Nah ATG lagi berikutnya kalau di DNA itu ada di mana? Karena tadi ada ATG, yang setelahnya bukan ATG lagi kan, ATG tapi CTG. Nah, berarti kita tahu bukan ATG yang pertama tadi di awal exon 1. Berarti pasti ke ATG yang berikutnya. Ikuti ya. Maaf, yang tadi Ya. 76 itu sudah memang ketentuan dari datanya untuk menuntun kita cara bacanya dari sini loh gitu ya Pak. Ya, dan itu dari hasil eksperimen. Oh iya. Ya. Jadi hasil eksperimen ternyata memang lokasinya di situ. Jadi Itu ini bukan ya. Itu untuk semua pemeriksaan gen gitu ya Pak? Iya, ya. Jadi semua ini hasil eksperimen, terutama kan setelah ada Human Genome Project, kita sudah petakan, sudah baca semua urutan gen, kita punya urutan gen di level DNA, dan kita juga punya urutan basa di level mRNA tepatnya ya, mRNA. Lalu makanya perlu computing tadi itu, kita minta komputer yang bantu. Jadi ada dua sekuen kan, kita align, nanti komputer akan nyari. Oke, segmen ini sampai ini alignment-nya sama segmen yang di sini di DNA. Yang ini alignment-nya di sini. Jadi ini lewat komputer yang sebetulnya membantu kita. Gitu. Kalau mungkin zaman saya dulu kuliah itu bisa manual itu, karena kita sequencing manual. Kita cari sendiri di mana nih lokasinya gitu. Tapi sekarang udah enak banget. Kita udah minimal kerjaan itu sudah diselesaikan orang lain gitu ya. Ya kita bisa analisanya aja. Oke. Mungkin Berarti- apa itu ada miss pembacaan dari itunya Pak? Bisa. Codingnya. Bisa. Tapi kan ini kan hasil kurasi. Ini kan nggak cuma satu laboratorium kan. Jadi bagusnya ini ketika ada orang yang keliru pasti akan ketangkep karena dia beda sendiri. Pak, berarti kalau dari komputerisasi ini kan data yang ini ya Pak, yang di slide ini. Berarti yang kita lihat yang eksonnya gitu ya Pak? Ya, jadi ini adalah ada informasi ya ekson 1 di mana? Ya, ekson 1 sampai 154 dan kita juga bisa tahu coding sekuennya itu itu 76 ya. 154 dimulai dari 76. Nah, coding sekuen ini dan ini adalah akan menyandi asam aminonya tadi. Ya. Jadi kan awalnya kita cuma tahu seperti ini nih. Nah, seperti ini kan. Ini kan makanannya di mana nih? Lokasi ekson di mana? Lokasi intron di mana? Kan buat kita nggak ada informasi, ini kan cuma straight data aja ya. Teks gitu. Makanya di bawah, di atas ya kalau nggak salah. Ini kan saya screenshot. Di atasnya ini, mungkin di bawahnya mungkin. Di bawahnya itu ada informasi ini. Nah, ini. Ya, jadi kita bisa masukkan ke ini kalau kita mau cari ini masukkan ke sini. Masukkan nama gennya NCBI gene, terus nanti akan muncul tuh informasi itu. Tapi nanti nggak apa, kita punya waktu di kuliah yang lain, kita akan lebih detail lagi bagaimana kita bisa mempraktekkan ini tadi, ya, menemukan struktur tadi itu. Gitu. Tapi untuk kali ini kita beri overview dulu aja, ekspektasi seperti ini loh, informasi yang akan muncul. Ikuti ya, so far ya.
Oke. Jam berapa nih sekarang? Jangan-jangan udah jam 6. Jam 4. Oke, 20. Oke, baik. Ya, mungkin kira-kira seperti ini yang paling penting dari sisi overview-nya dulu, ya. Minimal kita bisa bahas dari sisi apa pertanyaan biologisnya, informatiknya, gitu ya. Dan belum nanti ada informasi-informasi yang lain seperti ekspresi segala macam. Tapi minimal teman-teman sudah aware, ya. Seperti ini loh, kira-kira yang akan kita hadapi ya dalam beberapa kuliah ke depan. Kalau kita bicara mengenai database. Ini baru database untuk yang materi genetik. Ada juga nanti database untuk protein. Ya, protein itu kalau misalnya ada mutasi, dia foldingnya seperti apa. Itu ada juga tersendiri nanti. Kita bahas mengenai protein. Terus nanti ada juga database yang mengkurasi semua varian patogenik. Jadi, kalau ada variasi mutasi ini, apakah berdampak pada pengobatan? Apakah berdampak pada risiko terjadi penyakit? Apakah berdampak pada yang lainnya? Itu ada juga. Nah, tapi sebenarnya ClinVar misalnya. Nanti kita akan ke arah sana juga. Ya. Bagaimana kita menentukan variasi ini patogenik atau bukan? Nah, itu juga nanti ada caranya. Oke? Tapi sementara mungkin ini dulu ya, supaya jangan terlalu banyak takutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam quiz ya. Pendek sih sebetulnya cuma ada 3. Oh ya, ini saya harus masukkan dulu ya ke apa namanya chatnya ya. Coba saya masukkan linknya. Mana itu linknya? Oke, shorten, copy. Saya masukkan ke ini ya, chat. Mana chat saya? Pastinya enggak. Oke, ya silakan diakses apa formnya ini, gitu ya. Ini cuma ada sekitar 3 pertanyaan. Ada 4 sih. Yang pertama mengenai nama, gitu kan. Nah, tapi dari situ mudah-mudahan teman-teman mudahkan navigasinya ya. Mestinya nggak butuh lebih dari 5 menit. Gampang banget kok, Ramus. Ya. Tapi nggak ada beli paku, nggak ada di situ. Nggak ada pertanyaan beli paku. Jadi, tapi lebih banyak mengenai database. Oke? Oke, silakan. Ada yang kesulitan untuk membuka linknya? Mudah ya? Oke. Ya, silakan dikerjakan bareng-bareng. Ekspektasi saya mestinya semua dapat skor perfect semuanya. Gitu ya. Kita tunggu 5 menit ya. Ya. Oh, link ya. Oke, sebentar. Boleh. Pak, minta linknya lagi, Pak. Ya. Udah. Sudah bisa dilihat semuanya? Oke. Oke. Ini saya ada di chat. Open dulu. Chat Zoom ya, chat Zoom. Aduh, kok nggak keluar? Ibu maaf. Terima kasih banyak ya Bu. Sampai ketemu nanti. Mohon maaf, lagi ngerjain kuis dari Pak Ahmad. Klik di chat. Enggak. Oh, ada yang terlempar juga ya. Oke. Ada yang belum bisa akses chatnya? Akses itu formnya udah semua ya? Sebentar. Oke. Oh, menarik nih.
Ini saya masukkan juga di chat untuk file PowerPoint-nya ya, kalau misalnya dia mau melihat lebih lanjut. Memang ada tambahan yang belum sempat saya bahas, yaitu untuk database SNP dan juga untuk ekspresi gen. Tapi itu nggak apa-apa, itu sambil berjalan waktu. Itu hanya tambahan informasi aja, bahwa kita bisa juga melihat gen yang kita pelajari itu ekspresi di organ mana aja, gitu ya. Lalu kita misalnya pengen tahu variasi yang kita temukan itu di populasi tertentu berapa sih prevalensinya, gitu. Jadi memang konsepnya adalah manusia itu kan cukup banyak ya, secara etnik itu kan bermacam-macam. Gitu. Nah, bisa jadi variasi antar etnik itu berbeda. Cuma biasanya kalau seseorang apapun etniknya memiliki variasi yang sama, itu dampaknya biasanya sama. Biasanya mayoritas itu sama, gitu ya. Jadi kita perlu clear nih dalam hal ini. Jadi frekuensi dari variasi genetik bisa berbeda. Tetapi kalau orang itu punya variasi yang identik, ya apapun background etniknya akan sama. Contohnya adalah BRCA1. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi etnik, memang ada perbedaan. Paling tinggi di BRCA1 itu ditemukan pada etnik Yahudi, terutama yang Ashkenazi Jews. Ya, tinggi sekali. Tapi kalau kita sudah keluar dari etnik Yahudi, misalnya etnik Asia atau Afrika, misalnya gitu, itu mulai ada variasi. Gitu. Tapi kalau ada orang Asia yang punya mutasi yang sama, dia akan mengalami risiko yang sama. Paham ya konsepnya ya? Gitu. Nah itu di BSNP itu ada itu. Jadi dia mengkurasi prevalensi dari berbagai macam variasi genetik. Gitu. Nah sekarang sih dengan adanya proyek BGSI Kemenkes, kita berusaha mendapatkan informasi prevalensi variasi genetik di populasi kita sendiri. Minimal kita mulai di Jakarta. Ya. Walaupun ke depannya kita bisa masuk ke etnik-etnik yang lebih berbeda, yang lebih beragam. Gitu ya. Oke. Coba kita lihat sudah berapa yang masuk. Yang sudah masuk. Oh, baru 11. Kenapa? Enggak terlalu sulit kan ya harusnya ya? Enggak terlalu sulit ya harusnya ya. Oke. Oke, kita tunggu mungkin 2 menit lagi. Nggak apa-apa. Konsepnya adalah sebetulnya kan ini kita belajar bersama ya. Jadi kalau misalnya keliru, ini kita bisa pahami bersama-sama. Oke? Oke, baik. Kalau gitu, saya akan share screen. Mana ini? Saya zoom. Kita lihat hasilnya ya. Oke. Ya. 13 responden ya. Oke. Nah, jadi untuk yang pertanyaan pertama, ya, database yang untuk mengetahui peran gen tertentu dalam penyakit, atau bisa dibalik. Dalam penyakit ini ada gen apa saja? Pilihan saya akan pilih OMIM. Ya. Kalau ke DBSNP itu lebih ke arah untuk database prevalensi variasi genetik di etnik tertentu misalnya. Di dunia kan macam-macam komunitas gitu ya. Nah, itu mereka akan punya database itu. Itu lebih DBSNP ya. Single nucleotide polymorphism. Kalau BLAST itu untuk melihat gen kita yang kita temukan ini itu matching dengan gen apa di database yang sudah ada. Nah, itu gunakan BLAST gitu ya. Jadi yang tepat adalah menggunakan OMIM. Yang berikutnya, nah nih, BLAST itu untuk kalau mengetahui kesamaan. Ya, kalau OMIM nggak bisa, karena OMIM itu hanya menarasikan. Ya, jadi penggunanya beda. Dan yang terakhir untuk struktur anatomi gen, pakai PubMed bisa, dan itu kadang-kadang kita bisa menemukan jurnal yang menceritakan strukturnya seperti apa gitu. Tapi itu akan lebih rumit, ya kan? Karena kan bisa jadi nggak semua paper kan karena jadi kita harus ngecek paper satu-satu gitu kalau kita pakai PubMed. Tapi kalau pakai NCBI yang gene, database yang gene itu langsung fokus ke struktur gen yang kita pelajari. Oke? Ya, makasih atas partisipasinya. Baik, kita masih secara teknis masih ada sekitar 10 menit. Ada yang mau ditambahkan atau masih ada pertanyaan yang mengganjal yang masih belum jelas? Silakan. Mohon maaf nih, saya kayaknya masih agak sedikit flu ternyata ya. Tapi ini saya sendirian kok, jadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan hari ini nggak ada yang masuk ke ruangan saya ya.
Oke. Saya di ruangan Bapak, Pak. Oh ya, ke ruangan saya. Oh Lagi ya, workshop. Oh, itu workshop ya? Oke. Iya. Sorry ya, mudah-mudahan saya nggak batuk-batuk banyak ya di workshop ya. Oh, tadi ikut Iya, workshop Pak. ya, workshop halal ya? Ikut dari tadi pagi, lihat Bapak di pojok. Tadi Oke. ditunggu, Pak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya workshop tadi ya. Insya Allah lumayan dapat ilmunya banyak, Pak. Alhamdulillah. Pak, mau tanya dong, Pak. Silakan. Ini tadi dari kuisnya kan jawabannya OMIM BLAST sama NCBI Gen. Tadi kan ada yang pilihannya apa tadi ya? DBSNP. Di sini apa dong Pak jadinya? Ya, kalau DBSNP itu nggak tepat. Karena DBSNP itu database SNP. Apa SNP itu? Single Nucleotide Polymorphism. Jadi antar kita semua nih dalam satu kelas, itu kan kita bukan klon kan. Jadi kalau misalnya kita punya data genomik nih, sequencing dari semua mahasiswa dan dosen di sini, lalu kita jajarin nih, kita align gitu kan, itu nggak mungkin 100% identik. Berarti ada titik-titik tertentu, di tempat saya variasi bunyinya A, di dokter bunyinya C misalnya gitu. Nah, variasi itu dianotasi lokasi kromosom mana, gennya apa, nukleotida keberapa gitu kan. Di titik itu ternyata di populasi dunia prevalensinya sekian persen. Nah, kalau kita lihat lagi, di zoom in lagi, di populasi Asia itu lebih tinggi ternyata daripada populasi Afrika. Tapi lebih sedikit daripada populasi Kaukasia. Misalnya seperti itu. Ini kegunaannya kalau kita bicara untuk kanker, misalnya nih, ada orang klien gitu ya, pasien khawatir ibunya kena CA mame, tantenya CA ovarium gitu kan. Terus kakaknya CA mame juga dan usianya muda-muda. 40 tahun, ada yang 25 tahun udah kena kanker gitu ya. Dia pengen periksa gen BRCA misalnya. Oke. Oleh laboratorium diperiksa gen BRCA, muncul hasilnya. Ada mutasi, ada variasi ya, ada variasi genetik di lokasinya ekson sekian misalnya gitu ya. Ekson tadi, karena ekson 11, lokasinya pada nukleotida kesekian akan merubah asam amino lusin menjadi sistin ya, di kodon ke 417. Nah, ada berarti kan ini dibandingkan dengan database kan. Nah, pertanyaannya, variasi ini apakah memang varian yang akan berkontribusi terhadap munculnya kanker payudara apa tidak? Kan gitu kan. Nah, di DBSNP itu kan membantu kita. Coba kita masukkan informasi variasi genetik itu ke DBSNP, lalu DBSNP akan memberikan informasi balik. Variasi ini ditemukan sekitar 10% penduduk dunia. Kalau emang 10%, kita bisa mengatakan kepada wanita tadi, Anda tidak punya variasi gen di BRCA yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker payudara. Karena apa? Karena kanker payudara itu kan prevalensi di populasi itu kan sekitar mungkin 40 per 100 ribu. Kurang dari 1%. Sementara variasi genetiknya itu lebih dari 10%. Berarti nggak ada hubungannya. Karena sangat umum. Sebenarnya kita tahu kanker payudara kan nggak 10% kan. Jarang. Di populasi itu jarang. Karena tadi kan 40 per 100 ribu. Nah, makanya di DBSNP itu bisa memberikan informasi kita apakah variasi ini seiring dengan risiko penyakit yang kita pelajari. Gitu. Karena kalau terlalu sering, ya berarti nggak meaningful. Gitu. Ya, artinya tidak ada hubungan sama risiko penyakitnya. Gitu. Jadi emang namanya perbedaan variasi itu kan berdasarkan database. Nah, pertanyaannya ini gennya siapa sih yang jadi reference kan gitu kan? Itulah kenapa Pak Menkes juga lagi mau punya nih genome sequencing orang Indonesia supaya kita punya reference sendiri. Karena kan ini sebenarnya dibandingkan sama referensi orang Kaukasia kan. Walaupun saya selalu mengatakan begini, manusia itu Homo sapien. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau referensi itu dari orang Kaukasia, ya kan? Sebetulnya nggak ada masalah. Apalagi Indonesia itu kan bukan entitas etnik, Indonesia itu entitas politik sebetulnya. Gitu. Tapi kalau kita misalnya untuk mempercepat buat keputusan nih, kalau kita harus fokus ke Kaukasia, kan masih menjadi pertanyaan, apakah fitur penyakitnya sama persis dengan Kaukasia? Prevalensi penyakitnya apakah sama persis
Nah, kalau kita punya database sendiri, tentu kalau kita bicara tingkat keyakinan akan lebih bagus sebetulnya. Jadi nggak ada masalah sih kalau kita memang mau membangun database reference buat kita. Makanya kayak Qatar misalnya, di Qatar itu dia juga bangun sendiri itu nanti reference yang disebut orang normal Qatar seperti ini bunyi genetiknya. Cuma ada satu hal yang mereka tidak boleh analisa, yaitu asal-usul. Kenapa? Karena kalau ternyata ketahuan nih penguasa yang sekarang berasal bukan dari etnik yang endogenes di Qatar, itu bisa muncul revolusi. Karena apa? Oh ternyata kamu pendatang gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu makanya kadang-kadang hasil genetik itu juga ada implikasi sosial dan apa namanya politik juga sebetulnya. Makanya hati-hati ya dalam menganalisa data genetik. Oke ya? Pak, Ya. Pak saya sebentar Pak. Kebetulan saya kan ada ini kan ilmunya buat saya ilmu baru ya Pak ya, tentang istilah-istilah yang baru saya dengar. Kayak tadi Bapak jelasin tentang apa tadi pemeriksaan BRCA gitu ya Pak ya. Ada riwayat apa namanya payudara misalnya ada kayak tumor di payudara, terus ternyata ada riwayat ya di kista atau di yang berhubungan dengan ovariumnya. Kebetulan saya ada pasien nih Pak. Dalam satu keluarganya itu ibunya pernah ada CA ovarium kalau nggak salah. Jadi udah histerektomi, terus kakaknya juga ada. Tapi dia belum pemeriksaan gen gitu loh. Nah, kita sebagai praktisi saat kita bertemu pasien yang seperti itu, kita arahkan kemana untuk pemeriksaannya. Kemarin dia sempat cerita, tapi saya belum boleh dok untuk di mamografi gitu kan ya. Kan kita selamanya tahunya mamografi untuk deteksi awalnya. Untuk saat usia yang sekarang, dia masih di bawah 40 tahun, dia belum disarankan untuk mamografi. Dia udah ke Darmais sih, Pak. Cuman sama dokter di sana belum disarankan untuk ke mamografi. Tapi dia nggak disarankan tuh, Pak, untuk pemeriksaan gen. Yeah. Kira-kira kalau saya ketemu lagi nih sama pasiennya saat dia kunjungan lagi, boleh kita saraninnya kemana gitu? Kayaknya sih dia agak aware lah ya, lumayan aware dengan kesehatannya karena dengan riwayat-riwayat penyakit di keluarganya seperti itu. Dan untuk biayanya kira-kira itu emang terjangkau apa tidak gitu Pak? Ya, ya ini menarik ini. Darmais sendiri memang saat ini sedang berlangsung pemeriksaan genomic sequencing. Ya, target Darmais itu sekitar 3.000 tes gitu dalam waktu 2 tahun untuk 4 kanker utama. Payudara, ovarium, kolorektal, dan paru. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara apakah ini akan terbuka buat semua orang, nah ini harus ada yang disebut dengan counseling terlebih dahulu namanya, genetic counseling. Apakah seseorang ini memang tanda kutip layak atau terindikasi untuk periksa genetik. Gitu. Kenapa sih ada namanya counseling dulu? Sebetulnya alasan yang paling utama adalah karena pemeriksaan genetik itu masih mahal. Jadi kalau pemeriksaan BRCA misalnya ya, kalau kita bicara BRCA, itu pemeriksaannya masih sekitar 5 jutaan. Oke? Nah, tapi mungkin buat orang kaya itu nggak ada masalah, ya kan? Cuma yang alasan yang kedua, dia harus tahu dulu ekspektasi dia pemeriksaan genetik itu apa. Gitu. Dia harus paham possible outcome dari hasil tes genetik. Gitu. Dan dia juga harus paham implikasinya apa. Gitu. Ya. Jangan sampai dia ternyata over ekspektasi. Karena nanti jadi masalah juga nanti di belakang hari gitu kan. Nah, makanya biasanya ada pre-counseling, jadi pre-test counseling sama post-test counseling. Jadi sebelum tes di counseling dulu, itu kan diobrolin dulu. Karena kita juga tahu misalnya BRCA itu hanya satu dari sekian ribuan gen dalam tubuh kita yang bisa menimbulkan kanker. Gitu. Ya kan? Itu dia harus paham dulu. Karena kalau dia salah paham, dikiranya BRCA itu adalah satu-satunya gen yang penting untuk jadi kanker payudara. Padahal ternyata kan nggak seperti itu kan. Gitu. Nah makanya itu harus dipahami dulu. Yang berikutnya, sebetulnya kalau kita lihat dari praktek, kalau saya sebagai molecular biologist, saya tidak anjurkan mulai dari orang sehat. Saya justru anjurkan dari pasiennya dulu. Misalnya tadi kan sudah dari riwayat ya, ibunya ya, petantenya.
Ibunya udah ada riwayat kista ovari. Jadi udah kista ya? histerektomi sih, Pak. Tapi udah diangkat rahimnya. Kakaknya pun sama. Dan si pasien ini yang ketemu saya itu dia ada keluhan fibroadenoma mame. Oh, oke. Ya. Jadi dia merasa ada. Ya, saya paham kenapa kok nggak dianjurkan. Udah ibu tenang-tenang aja gitu. Mengerti saya sekarang. Kenapa? Karena pertama kista itu bukan tumor, bukan kanker. Oke, to be precise ya, bukan kanker. Itu quite common sih sebetulnya. Yang kedua, FAM itu juga sebetulnya by itself itu benign. Kecuali kalau di keluarga yang sama ada yang terjadi kanker payudara misalnya gitu. Tapi kalau semua FAM semua nggak ada sama sekali riwayat kanker, itu berarti juga benign gitu. Jadi dia bukan termasuk golongan high risk gitu. Tapi seandainya ibunya tadi itu bukan kista, bukan cyst, tapi memang ovarian epithelial cancer misalnya gitu ya, high grade serous, ya kan? Nah, itu kalau betul dia high grade serous gitu kan, mulai dari ibunya dulu. Periksa darah dari ibunya. Tegakkan dulu bahwa dia kena kanker itu karena melalui jalur genetik BRCA1 atau BRCA2. Itu kalau udah terdiagnosis cancer ya, Pak? Ya. Saya agak lupa sih, Pak, karena dia bilangnya sih udah histerektomi. Nah, kan belum tentu kanker juga, kan harus cek dulu. Makanya saya akan lihat nih data PA-nya. Mana lembaran PA patogenatominya. Harus tegakkan dulu sama dokter PA itu. Hasil operasinya, dicek bacaan PA-nya, betul nggak dia CA. Nah, gitu. Karena dari CA itu kan jalan menuju Roma itu kan banyak. BRCA1, BRCA2 hanya satu dari sekian banyak. Tegakkan dulu. Oke, kalau ternyata mutasi BRCA-nya positif, berarti nanti anaknya dari si pasien ini kemungkinannya berapa? 50-50 untuk mewarisi ibunya. Gitu. Ya. Jadi konsepnya selalu mulai dari yang affected, mulai dari yang pasien dulu. Tapi pasien ini harus ditegakkan dulu dia betul-betul CA. Gitu. Ya. Pak, ini kalau tadi BRCA, ini berlaku juga nggak Pak untuk cancer yang lain? Oh ya, untuk cancer yang diketahui genetiknya ya, misalnya kanker kolorektal, itu ada 4 gen yang terkenal tuh. MLA1, MSA2, PMS6, ya, MSA6, ya, PMS2, MSA6 gitu. Itu ada juga gen. Jadi sekarang memang ada beberapa panel gen yang sudah mulai establish untuk di beberapa gen. Kasus anak itu namanya retinoblastoma. Jadi misalnya dokter anak kan selalu ngecek kan, disinarkan matanya kan. Nah, retinanya gimana tuh? Aneh nggak? Nah, kasus retinoblastoma juga itu ada nama gennya. Itu apa gennya? Retinoblastoma. Itu juga ada. Nah, biasanya kalau dia ternyata mewarisi mutasi RB, retinoblastoma sejak kecil, itu nanti remaja dia bisa kena osteosarkom. Ya. Kalau dia ternyata punya anak, nanti anaknya 50-50 mewarisi mutasi RB. Gitu. Untuk beberapa gen sudah ada, untuk beberapa kanker sudah ada, gitu kan? Makanya kita harus lihat penyakitnya apa. Tapi kalau leukemia, biasanya leukemia ya, dia tidak diwariskan. Itu penyakit somatik gitu. Jadi emang nasib ya, terkena leukemia. Tapi kalau solid tumor, sebagian memang ada komponen pewarisan genetik bawaan. Gitu. Ya ini emang cost untuk genetic sequencing kan makin murah. Kayak misalnya whole genome sequencing nih kita baca semuanya, itu kalau di proyek BGSI itu cost ininya cuma 2 juta sebetulnya, 2 juta rupiah. Tapi memang nggak bisa sendirian, dia harus barengan dengan yang lainnya. Gitu. Ya kayak mikrolet lah gitu kan. Kita harus rame-rame gitu kan. Dan itu waktunya cukup lama. Ya. Jadi tapi untuk sementara emang saya setuju dengan klinisi yang Darmais dengan profil yang seperti tadi, dia termasuk bukan golongan yang high risk. Ya dia golongannya yang risiko yang umumnya di populasi. Jadi risiko kalaupun yang kena kanker ovarium sekitar 1%, kalau dia CA mame 12%. Standar populasi risiko di populasi. Wah ini jadi nih pas genetik kanker nanti jadi. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Tapi mudah-mudahan itu ya teman-teman ya mengenai bioinformatik ini sebagai pengenalan dulu overview. Nanti akan dilanjutkan oleh kuliah-kuliah berikutnya. Kita akan lebih detail
memang nanti salah satu skill yang kita harapkan dari teman-teman biomedik adalah PCR. Ya, kayaknya kalau masuk biomedik nggak ngerti PCR itu kayak keterlaluan deh. Gitu ya. Ya, tadi nampaknya sudah ada yang nyoba ya ngerasain PCR, alatnya canggih juga ya, saya juga appreciate. Jadi apa namanya alat yang terbaru ya dari ini teknologinya bagus itu, jadi cepat hasilnya 25 menit sudah selesai. Tapi ternyata berapa menit tadi faktanya? Betul 25 menit nggak? Lebih lama lagi. Tadi yang ini sudah nyobain praktikum apa di workshop? Karena kan tadi katanya 25 menit selesai itu ya hasilnya ya. Oke. Oh, udah nggak terasa 5/4. Mungkin cukup ya. Suaranya udah mulai habis juga ini kayak. Mohon maaf, jadi apa namanya, jadi kurang jelas. Baik, kalau gitu, makasih atas partisipasinya. Kita tutup istighfar, astagfirullahaladzim, dan astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.